Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi komputer. Ini adalah sesi yang ketiga. Jadi pada sesi yang pertama kemarin kita sudah membahas bagaimana melakukan settingan terhadap uh, perkiraan ya akun-akun yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita lebih efektif menggunakan settingan quick setup. Ya. Jadi setelah kita melakukan settingan terhadap akun-akun yang dibutuhkan, mulai dari akun chart of account atau COA, kemudian akun customer, akun vendor dan seterusnya. Dan langkah yang kedua adalah menginput saldo awal. Jadi dengan asumsi perusahaan sudah berjalan, dan software ini baru menyusul untuk digunakan. Jadi sehingga kita perlu memasukkan saldo awal dari perusahaan tersebut. Jadi cara memasukkan saldo awal bisa dengan menggunakan atau menginput dari chart of account-nya atau dengan model jurnal umum. Ya. Itu pertemuan kita yang kedua sudah membahas menginput saldo awal dengan menggunakan jurnal umum. Baik, sesi yang ketiga pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mencatat transaksi. Jadi mencatat transaksi khusus untuk kasus yang dibahas pada periode ini kita mencatat transaksi dengan metode jurnal umum. Ya. Jadi kita mulai dengan mencatat transaksi pembelian. Jadi saya mau izin share untuk menampilkan programnya. Ya, ini kemarin adalah saldo awal yang pernah kita isi pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kita menginput dengan metode jurnal umum. Ya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020. Dan deskripsinya penjelasannya saldo awal. Bagaimana cara menginput kemarin sudah kita bahas di sini. Ya. Ini diasumsikan semuanya sudah mempunyai saldo awal. Ya. Jadi sekarang terlihat bahwa debitnya 3.279 3.275 juta di debit dan juga di kredit. Ya. Jadi ini sudah seimbang. Jadi untuk mencatat transaksi, jadi kita mulai mencatat transaksi pembelian dulu. Ini di sini adalah tampilan dari transaksi-transaksi yang akan kita input. Jadi yang pertama tanggal 31 ini tahunnya kita sepakati ini tahun 2021 ya. Jadi berarti ini kita ganti menjadi 3 Januari 2021. Jadi pada tanggal 3 Januari 2021 ada pembelian barang dagangan secara kredit dengan nilai 45 juta, ya, PPN-nya 4.500.000. Ya. Pembelian dengan vendor kodenya 4 V003. Dan nomor faktur ini untuk memudahkan kalau PC namanya pembelian kredit, ya. Kalau RP return penjualan. Dan nomor ini ya bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting mudah untuk diingat. Jadi langkah kita akan menjurnal satu-satu mulai di tanggal 31 pembelian barang dagangan secara kredit. Tanggal 7 juga ada pembelian barang dagangan secara kredit, vendornya 01. Dan tanggal 12 juga pembelian barang dagangan secara kredit dengan vendor 004. Ya. Dan membeli barang dagangan secara tunai. Jadi kalau secara tunai
kita tidak perlu betul sebenarnya siapa vendornya. Ya. Dan retur pembelian. Jadi adanya retur pembelian terhadap transaksi tanggal 3 Januari 2021. Ya. Dan membayar utang kepada PT Kimia Farma, membayar utang kepada PT Raja Wali, ya. Membayar utang pada PT Takashima, dan retur pembelian transaksi tanggal 12. Ya. Dan yang terakhir adalah pembelian barang dagang secara kredit. Ini adalah jurnal-jurnal yang akan kita buat. Ya. Jadi berdasarkan data ini, kita akan mencatat jurnalnya di Accurate. Ya. Jadi untuk lanjut menjurnal ini dari tampilan saldo awal ini, kita tinggal klik aja di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah siap buat jurnalnya. Ini nomor vouchernya silakan ditulis sesuai dengan nomor voucher yang dijelaskan tadi. Di penjualan kredit kodenya 2021 strip 001 dan tanggalnya tanggal 3. Ya, ini 3 Januari 2020 ya. Jadi kita sepakati 2020. Kemudian untuk penjelasan deskripsinya pembelian kredit atau pembelian secara kredit. Ya. Dan untuk menjurnalnya kita mulai klik dulu di sini. Ini kalau bagi Anda ini kan masih kosong, ya, ini masih kosong. Jadi ini bisa saja kita hapus dulu sementara namanya. Ini makanya kita sudah membuatkan nomor fakturnya dan kita klik di sini. Di pembelian, ya, jadi pembelian kita bisa diambil di sini dari nomornya atau bisa dari kodenya. Kalau di sini umpamanya tadi pembelian ya. Kita ini ada pembelian ya. Dan pembelian tadi nilainya 45 juta. Ya. Jadi di sini belum kelihatan subsidy ledgernya. Jadi kita perhatikan ya. Dan pembelian ini PPN-nya 10% ya, di PPN masuk. Jadi kita bisa ambil di sini berdasarkan nomor akun atau dari sini dari nama akun ya. Jadi kita lihat di sini punya PPN masukan, misalnya kodenya 1 ya. Jadi kita lihat aja di sini ini pajak masukan ya. Pajak masukan. Oh yang tadi ini bukan titip baju. Pembelian tadi kita harus enter dulu tadi ya. Pembelian belum di enter tadi ya. Ya ini tinggal kita enter, kemudian kita lanjutkan ke PPN tadi ya. Di PPN ini dia PPN masukan. PPN masukannya 4.500.000. Tinggal kita 500 kurang ya 4.500.000. Dan kreditnya berarti utang ya. Utang kepalanya 2. Kepala 2 utang, lihat di sini ini utang rupiah ya. Untuk utang dia akan selalu minta nanti ininya subsidi ledgernya dengan siapa ya. Siapa ininya. Ini tadi di sini vendornya siapa tadi 45. Vendornya 003 ya.
Indofarma. Ini vendornya Indofarma. Ya, jadi inilah jurnal yang kita buat untuk transaksi pembelian secara kredit. Ya. Jadi di sini kita bisa dari jurnal ini bisa kita print langsung menjadi faktur. Ya. Ini cukup praktis ya. Jadi ini ada fakturnya, juga ada jurnalnya, kemudian keterangannya. Di sini bisa kita isi siapa PIC untuk transaksi pembelian. Ya. Jadi pada pertemuan kemarin juga sudah kita bahas bagaimana cara membuat settingan untuk formulir atau faktur. Ya. Ya, jadi demikian untuk transaksi yang kedua juga sama. Yang kedua, pembelian lagi secara kredit, vendornya 01, ini sama juga pembelian 75 juta. Ya, kita klik lagi dari sini. Ya. Kemudian utang rupiahnya 82.500. Ya. Ini adalah jurnal yang kedua. Kemudian kita lanjutkan jurnal yang ketiga. Masih pembelian secara kredit. Ya. Dia nilainya 50 juta, tambah PPN 5 juta, jadi sehingga 55 juta. Vendornya 4004. Ya. Vendornya 004. Ya. Dan masih tetap ini pembelian secara tunai. Nah, ini bedanya di sini. Jadi, kalau dalam pembelian tunai tidak ada subsidi ledgernya. Ya. Jadi pembelian tunai 25 juta, PPN-nya 2.500.000. Karena ini dibandingkan tunai dengan bank, maka tidak muncul subsidi ledger. Beda dengan jurnal yang sebelumnya. Ini sebelumnya, karena pembeliannya secara kredit, jadi ada buku pembantu piutang yang mesti kita isi siapa yang menjadi vendor dari transaksi itu. Ya, dan transaksi berikutnya retur pembelian. Jadi tanggal 3, transaksi tanggal 3 ternyata terjadi retur pembelian sebesar 10 juta. Jadi retur pembeliannya 10 juta, kemudian PPN masukannya dan utang. Ya. Jadi yang retur pembeliannya adalah 10 juta, tentu PPN-nya terkoreksi lagi, PPN masukan yang tadinya kita debit, tentu sekarang kita kredit. Ya. Kemudian sisanya adalah utang. Jadi utang berkurang menjadi 11 juta. Itu dari retur pembelian senilai 10 juta, ya, kemudian ya, koreksi PPN-nya, pajak masukan, sehingga utang berkurang menjadi 11 juta. Ini untuk retur pembelian. Ya. Dan yang berikutnya pembayaran utang. Jadi kita membayar utang, dia dapat potongan, ya, jadi dapat potongan atau diskon karena pembayaran utang. Jadi utangnya 100 juta, kemudian dapat potongan 250. Jadi sehingga kita hanya membayar sebesar 99.750. Kemudian lanjut. Dan membayar utang, ya, jadi membayar utang pada PT Raja Wali, dan juga ada dapat potongan pembelian, ya. Di utangnya 125, kemudian dapat potongan 12.500, jadi sehingga kita hanya membayar 112 juta, ya, 500 rupiah. Ini juga sama kalau kita ingin melihat tampilan fakturnya, ini juga
bisa. Ini bisa kita desain dengan alamat ya, bisa digeser ke tengah juga sebetulnya ya. Memonya mau ditulis juga siapa PIC-nya itu bisa. Ya. Dan ini logo perusahaan ya. Jadi saya pakai foto aja sementara karena perusahaannya belum ada ya. Jadi pada prinsipnya untuk transaksi pembelian biasanya itu contoh-contoh transaksi yang sering terjadi. Jadi pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, kemudian adanya retur pembelian, ya, kemudian adanya potongan pembelian. Jadi kisaran transaksinya pasti berkisar untuk seperti itu semua. Ya. Jadi untuk transaksi penjualan itu sebenarnya juga tidak jauh berbeda ya. Tapi agar video ini tidak terlalu panjang, kita cukup membahas transaksi pembelian ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya menginput transaksi penjualan dengan jurnal umum. Ya. Jadi demikian video tutorial ini dibuat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.